Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Ahmad Syokila selaku Direktur PLKM mengapresiasi kegiatan talk show PLKM yang bertema dampak kekerasan seksual dan penanganan ini pada anak usia remaja. Acara ini penting karena sebagai edukasi bagi remaja dalam penanganan masalah kekerasan seksual. Dan saya sangat apresiasi dan mohon maaf kepada Kak Seto yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara talk show kali ini. Dan saya juga sangat mengapresiasi rekan saya yang telah mengantarkan acara talk show ini. Semoga talk show ini berjalan lancar dan bisa memberikan edukasi kepada anak-anak remaja. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kecil, alhamdulillah. Saya hari ini bahagia. Pak Faisal Rahmat MSI. Beliau adalah merupakan dosen dari Institut Umum Koro Bogor dan nanti akan menjadi pembicara selanjutnya setelah Kak Seto Mulyadi. Baik, tema talkshow kita hari ini adalah tentang dampak psikologis dan penanganan dini atas kekerasan seksual pada remaja putri di bawah usia 17 tahun. Akhir-akhir ini banyak terdengar terjadinya perilaku kriminalitas yang di tengah-tengah masyarakat, sehingga kenyataan ini cukup meresahkan para orang tua dan masyarakat pada umumnya. Nah, dan kekerasan perilaku kriminalitas ini banyak juga terjadi pada anak-anak remaja putri milenial yang pada memang masa remaja itu mereka sedang ada di era pancaroba, sehingga ini perlu penanganan dini untuk bagaimana caranya kita memproteksi mereka supaya tidak banyak terjadi lagi. Mungkin perlu edukasi yang diberikan kepada orang tua dan kepada masyarakat, juga para remaja itu sendiri. Pertanyaannya, penanganan dini seperti apa yang harus dilakukan dan kepada siapa penanganan dini ini harus disampaikan edukasinya. Nah, untuk itu semua kita akan mendengarkan bersama nanti pemaparan yang merupakan ilmu pengetahuan sangat berharga untuk kita semua, yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Kak Seto Mulyadi. Kepada Kak Seto, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang yang paling penting ya selain penanganan setelah kejadian. Jadi
Artinya jangan hanya sekedar sebagai pemadam kebakaran saja, tapi yang paling penting adalah pencegahan. Nah, mungkin pencegahan ini yang perlu dilakukan adalah pertama tentu harus ada pendidikan mengenai masalah seksualitas pada anak. Jadi betapa anak-anak perlu menjaga organ tubuhnya. Tapi sebelum itu juga pendidikan seksualitas itu dimulai dengan anak mengenal jenis kelaminnya masing-masing. Bahwa ada 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, anak tahu, oh saya laki-laki seperti siapa? Seperti ayah, seperti kakek, seperti paman misalnya. Nah, mungkin adiknya, saya perempuan seperti siapa? Seperti bunda, seperti nenek, seperti mungkin bibi, dan seterusnya. Jadi konsep ini perlu sekali. Kemudian mereka juga perlu menyadari mengenai organ tubuhnya, termasuk juga organ seksualitasnya. Nah, ini perlu pertama adalah menjaga kebersihannya, misalnya dibiasakan sehabis buang air kecil, air besar juga dibersihkan, kemudian juga dibersihkan oleh orang yang terpercaya, misalnya bunda, misalnya. Kemudian kedua, dijaga keamanannya, dari kebersihannya kemudian keamanannya. Keamanan ini ya dari berbagai penyakit atau juga kemungkinan ada orang yang menyalahgunakan, bahwa nggak boleh orang meraba-raba, memegang-megang atau melihat, suka sebentar saya melihat, itu tidak. Jadi itu betul-betul menjaga keamanannya. Kemudian juga preventifnya berikutnya adalah dilatih untuk kemungkinan adanya upaya-upaya bujuk rayu. Jadi misalnya diiming-imingi dan sebagainya. Karena makanya sering saya sebut bukan hanya kekerasan seksual, tapi bukan dengan cara keran, mereka dengan cara yang manis, dengan bujuk rayu tadi, maka disebutnya kejahatan seksual terhadap anak. Jadi bisa diiming-imingi hadiah, minta permen, minta boneka, apa saja. Itu dengan berani mengatakan tidak, teriak keras tidak, misalnya. Nah, kemudian juga ya mungkin tentu menjaga organ tubuhnya tidak dibuka sembarangan, ya dibiasakan selalu tertutup, kemudian mandi juga pakai terkunci dan sebagainya, itu sudah mulai dibiasakan juga dari kecil. Itu yang paling penting adalah pencegahannya. Kemudian pada saat sudah terjadi, maka yang paling penting nomor satu adalah penanganan dari unsur fisiknya, karena itu yang dirasakan. Jadi misalnya ya ke dokter, diobati untuk disembuhkan dan sebagainya terhadap kemungkinan terjadinya luka-luka dan sebagainya. Kemudian pada masa-masa setelah itu ciptakan suasana yang wajar, yang natural saja. Jadi jangan seolah-olah terjadi terus melindungi berlebihan, malah anak jadi bingung gitu. Jadi tidak, biasakan tenang, seperti kejadian apa saatnya, beri kepercayaan juga untuk mandiri, tapi tetap dengan pengawasan yang prima, terjadi jarak jauh misalnya. Kemudian kedua, ya berikutnya adalah mohon orang tua introspeksi. Jadi jangan menyalahkan anak, kamu sih udah dibilang gini, nggak percaya, tapi orang tua harus peduli. Saat ini kan seperti masa pandemi ini cukup meningkat angka kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak. Ya karena kadang-kadang orang tua juga sibuk, nggak ada waktu buat anak, nggak ada waktu dialog. Nah, itu adalah dialog, biasakan dialog dengan anak. Mungkin ya dialog atau komunikasi ini sediakan semacam lembaganya. Jadi misalnya kita punya kebiasaan ngobras, apa itu ngobrol bareng asik, asik. Atau kita beri nama konferensi meja bundar, ya ngobrol di meja bundar itu selalu setiap akhir minggu misalnya jam sekian sampai jam sekian kita dialog gitu. Nah ini juga kesempatan mendengar suara anak. Kadang-kadang anak-anak sudah memberikan tanda-tanda kepada orang tua, oh itu yang rambutnya gimbal itu sering deketin aku, nah kamu jangan sok gitu deh, jangan kok iya gitu. Jadi jangan gampang curigaan, ya. Tapi harus peduli, ya kenapa, gimana. Jadi orang tua juga cepat waspada. Gitu. Nah setelah itu mungkin juga langsung ada penanganan psikologisnya, misalnya jadi bawa ke psikolog atau psikiater, dan kemudian upayakan agar anak juga merasa terlindungi dan ada perhatian. Jangan sampai sudah kejadian begini
ayah atau bunda malah masih cuek aja, nah anak juga akan kecewa karena anak dia bisa depresi, kemudian bisa kejadian panik, terganggu nggak bisa tidur, nggak doyan makan, akhirnya juga kehilangan rasa percaya diri, mungkin juga ya halusinasi dan sebagainya. Dia makin hidupnya begitu. Gak sedikit yang anak-anak yang seperti itu ya. Jadi mohon kita peduli tapi tadi juga profesional. Saya kira itu, dan mungkin juga yang lebih perlu tadi juga unsur penanganan ini ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Jadi bukan hanya orang tua, tapi juga tetangga kiri kanan juga perlu. Ya. Lingkungan harus ya. Makanya kami waktu itu menggagas dibentuknya Sparta, yaitu seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Oh, subhanallah ya. Jadi Sparta. warga itu juga saling peduli, saya mengingatkan, misalnya ada pertemuan Zoom meeting kalau dalam masa PDM ini, dan Bu A itu kok putihnya nggak pernah kelihatan, kemana itu? Itu kemarin kok saya lihat jalan sendiri, itu anak masih kecil loh, umur 8 tahun, 9 tahun misalnya. Jadi saling mengingatkan bahwa ini anak ini ya tanggung jawab bersama. Gitu. Nah, seksi perlindungan anak ini juga selain tadi kalau sudah terjadi juga segera bertindak, segera melapor ke polisi, mungkin juga mengawal kalau misalnya belum tertangani, belum tuntas, mungkin juga dengan media, pers, supaya diangkat ke permukaan bahwa ada peristiwa kejahatan seksual di desa ini atau di RT ini, supaya media ikut membantu. Dan media bukan hanya media cetak, tapi mungkin media sosial juga ya. Beberapa kasus itu banyak membantu. Ya. Mungkin itu sementara yang bisa kami aturkan. Untuk penanganan, kalau edukasi sendiri selama ini kan kalau edukasi kepada anak dari orang tua itu bisa untuk dilakukan. Yang di sekolah itu kan Kak, jadi kalau di sekolah selama ini terutama untuk para remaja, saya perhatikan minim sekali edukasi untuk yang berkaitan dengan pendidikan seksual. Karena satu tabu, itu tak betul Kak. Jadi kita pernah ada seorang guru nge-share kisi-kisi soal untuk PTS, dan di situ beliau si guru tersebut menyebutkan nama jenis kelamin organ tubuh yang wah, dari situ semua guru menyerang guru yang ngasih kisi-kisi karena dibilangnya itu tidak sopan, tidak etis, tabu lah berbicara. Jadi selama ini memang di kalangan sekolah sendiri untuk memberikan edukasi kepada anak-anak tentang seksual itu masih sangat tinggi Kak. Bagaimana ini solusinya? Iya, sebetulnya itu kan sudah masuk juga dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, materi-materi yang diajarkan itu kan jelas sekali. Nah, itu ada unsur biologi kan. Nah, biologi ini juga sudah ada panduannya. Mungkin juga kepada anak-anak dijelaskan organ tubuhnya. Sering kan anak dari mulai TK kan, misalnya ini kepala, misalnya ini hidung, ini mulut, ini leher, ini dada, ini perut, nah lewat, ini kaki. Nah itu apa namanya, bingung gitu. Nah, kadang-kadang diberi nama misalnya, oh ini namanya burung. Nah anak kan bingung gitu, itu burungnya Pak RT terbang, itu apa itu gitu. Nah mungkin dengan bahasa biologis ya, kalau laki-laki namanya penis, jelas sekali. Jadi anak bisa, bunda penisku sakit, atau kemarin ada yang mau coba lihat penisku, nah jelas sekali kan, itu sesuatu yang netral. Kalau perempuan apa, vagina, udah jelas begitu, dengan dia tahu itu sama netralnya seperti ini paha, ini lutut, ini tangan, ini siku dan sebagainya. Tapi itu supaya anak tahu dalam pendidikan mengenai seksualitas, anak tadi harus menjaga kebersihannya, kesehatannya dan keamanannya. Nah, keamanan kalau laki-laki penisnya, walaupun itu sesama laki-laki itu sering juga menjadi korban kekerasan seksual kan, yang sodomi dan sebagainya. Jadi baik anak laki maupun perempuan tetap perlu dilindungi karena ini sudah masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, jadi bagaimana agar
apa ya, anak-anak tadi jangan sampai mengalami gangguan-gangguan psikologis, emosional, ya sampai akhirnya tadi sampai yang paling parah akhirnya bunuh diri tadi, itu kan sangat menyedihkan sekali. Mentalnya sudah terganggu sekali. Betul, ya. Bagaimana ini peserta sudah jelas ya pemaparan dari beliau. Nanti saya akan buka sesi tanya jawab setelah pemateri kedua, dan untuk selanjutnya ada yang Ya, sementara cukup, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa baik, kita kembangkan. Ya. Alhamdulillah dari Kak Seto materinya sudah selesai. Kita lanjutkan ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak ini sebetulnya kandidat dokter dari UNJ. Ya, mohon doanya biar cepat selesai ini disertasinya ya Pak ya. Di pendidikan anak usia dini ya di UNJ-nya Bapak ya. Baik Bapak, silakan menyampaikan materi. Temanya tentang edukasi, ya, artinya edukasi dan terapi, ya, biasanya dengan terapi konseling Islam. Kalau beliau tentang psikologinya, dan sekarang Pak Faisal Rahmat tentang penanganan dari sisi konseling Islam. Ya, silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih Kak Seto yang saya hormati, dan Ibu Moderator yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Ya, saya akan memaparkan ya sedikit tentang ya bagaimana sih penanganan yang korban seksualitas ya, dilihat dari sudut pandang konseling Islam. Ya. Karena yang saya dulu saya pernah ada mahasiswi ya Kak, datang ke saya, dia pernah melakukan istilahnya apa ya, kayak orang-orang pacaran sekarang kan kayak gimana gitu pacarannya ya kan, melampaui batas kan. Terus saya tanya, kamu intensitasnya udah berapa kali? Oh, hampir sering gitu. Terus selama seperti itu ada tindakan kekerasan? Ada tindakan kekerasan, baik itu pada saat dia melakukan hubungan yang melampaui batas. Nah, itu dia mengalami memar dan dia mengalami memar, kemudian dia mengalami kena juga di mentalnya juga, ya pernah mengalami trauma juga, ya trauma dalam istilahnya pernah hampir setahun itu dia tidak pernah kuliah karena malu, depresi. Nah, saya coba untuk melakukan pendekatan secara Islam ya, konseling Islam. Ya, apa aja sih konseling Islam? Ya, itu melalui pendekatan berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah ya. Nah, untuk itu saya arahkan dia coba Anda ya istilahnya merenung, kemudian kalau dalam istilah Islam itu muhasabah. Dalam Islam itu muhasabah. Jadi merenung, terus kira-kira apa yang Anda dapatkan ya dari merenung itu. Kalau saya sedikit ya ataupun bisa merasakan batin saya agak tenang ya. Kemudian perbanyak sholat sunnah itu dari konseling Islam ya, sholat sunnah ya. Coba kalian Anda melakukan sholat sunnah, coba dibuat ya istilahnya di checklist berapa kali Anda dalam seminggu itu berapa kali Anda sholat sunnah. Kemudian setelah itu, setelah Anda melakukan sholat sunnah, coba Anda puasa sunnah, paling enggak Senin Kamis. Nah, setelah 1 bulan atau 2 bulan, si A ini saya labelnya si A ya. Si A ini dia muncul kembali itu
motivasinya, kemudian dia tidak ada lagi rasa minder, tidak ada lagi istilahnya depresinya sudah mulai reda. Sampai itu dia juga minum obat antidepresan, sempat dia medis juga kan, minum antidepresan. Ya setelah dia mengkonsumsi itu, ya alhamdulillah ya mentalitasnya bisa tumbuh sedikit demi sedikit, bisa pulih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk dari sudut pandang konseling Islam. Baik. Lebih ke untuk memperdalam pengamalan Iya. ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, Iya. ya, untuk lebih Menenangkan diri, korbannya gitu. menenangkan korban. Baik, pemateri kedua sudah menyampaikan materinya dan tibalah saatnya untuk menginjak ke sesi tanya jawab. Kami buka untuk satu termin saja, yang mengingat waktu terbatas. Saya beri kesempatan berapa penanya? Silakan. Penanya. Tiga penanya ya. Tiga. Kak Bapak juga. Ya boleh, kalau 2 pertanyaan itu. Pertanyaan. Saya buka untuk termin Dua. pertama untuk 3 pertanyaan, boleh disampaikan. Nanya apa ya? Ngecek ya? Dari Belum. ya, baik. Dari Pak Faisal tadi tentang Konseling Islam. konseling Islam, bahwa di situ kan ada upaya dengan muhasabah. Dengan muhasabah, berarti si korban diminta untuk mengevaluasi dirinya Ya. dalam hal beragama Islam. Sambil menunggu penanya, Oke, sebelum ya, apakah upaya-upaya muhasabahnya itu seperti apa? Apakah dia secara tertulis atau mengungkapkan dengan tulisan, atau gimana, apa yang upaya muhasabahnya, atau dalam melalui ritual ibadah, atau bagaimana? ya, kalau di sini saya sarankan muhasabah itu dalam bentuk ritual ibadah. Ya, seperti ya, misalkan dia berzikir, ya, kemudian dia misalnya itikaf di masjid misalkan, ya. Nah, artinya muhasabah di sini bagaimana seorang itu bisa ya mengeluarkan ya ekspresi penyesalannya, gitu ya, penyesalan. Jadi kalau misalkan korban itu tidak mengeluarkan ekspresi itu, nah itu akan menambah beban mentalnya. Jadi dia harus dikeluarkan, dia mau kesal mau apa, harus keluarkan, harus istilahnya ya dia harus menuangkan kekesalannya. Gitu. Nah, sambil dia berdoa, ya Tuhan, semoga saya bisa keluar dari segala kesulitan yang saya hadapi sekarang ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau ini kan, kalau penanganan terhadap korban kekerasan seksual itu, kalau dalam bisa pulih dalam kurun waktunya Berapa lama? berapa lama? Ya, sebetulnya tergantung 2 hal. Yang pertama, daya resiliensi seorang itu, seberapa daya tangguhnya, daya lentingnya ini seberapa kuatnya, tergantung kepribadiannya itu. Dan kedua juga seberapa dasarnya pengalaman traumatik yang dialami. Ya, karena misalnya dengan cara kekerasan, ancaman, sampai pukul dan sebagainya itu berbeda. Mungkin yang dengan bujuk rayu, yang atau sholat kemudian bagian dari kan ada beberapa yang merelakan tapi akhirnya menyesal, misalnya begitu. Jadi ini semua menentukan seberapa, dan juga yang ketiga adalah tergantung pada treatment psikologis, terapinya itu seberapa profesional, seberapa efektifnya yang dilakukan oleh psikolog atau psikiater yang bersangkutan. Manakala itu semua dilakukan dengan sangat optimal dan kemudian juga kerja sama semua pihak, mungkin bisa lebih cepat lah. Tapi yang paling penting juga bukan sekedar ingin cepat-cepat sembuh, tetapi juga tergantung kerjasama dengan penyintas ini yang menjadi korban.
korban tadi. Jadi makanya yang selalu dikampanyekan dalam konteks ini adalah upaya di hulunya, di pencegahan ini. Ya, jadi ibaratnya suatu tindak kejahatan bukan hanya niat jahat pelakunya, tapi adanya kesempatan. Dan jangan pernah diberikan sedikit pun kesempatan kepada para predator ini. Karena justru biasanya adalah orang-orang terdekat yang dipercaya oleh anak, dipercaya oleh keluarga, bisa saudara sendiri, bisa mungkin pengajar atau pendidik, dan sebagainya. Jadi makanya tetap tingkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Masih ada waktunya ya? Masih ada. Terakhir Kak, ini untuk kekerasan seksual ini untuk di kalangan putri, memang mereka sudah menyadari, sudah tahu kan sejak dulu memang rawannya di mereka, di kalangan mereka. Nah, menurut saya ini penting juga untuk kalangan remaja putra ini Kak. Karena mereka juga bukan berarti mereka dalam keadaan aman. Betul, lebih aman daripada para perempuan kan. Sebetulnya mereka juga sekarang itu sudah banyak juga ancaman-ancaman di luar yang saya bilang tadi predator itu sudah ada. Betul. Untuk mengedukasi mereka itu seperti apa kayak yang remaja-remaja usia SMA, SMP itu seperti apa edukasi itu? Ya, itu tadi saya kira sama intinya adalah bagaimana mereka pertama memahami konsep mengenai seksualitas tadi, bahwa hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kemudian masing-masing mempunyai organ tubuh yang harus dirawat, kebersihannya, kesehatan dan keamanannya. Itu saja bisa saja kebersihan, misalnya sembarang kotor, didiklah kebersihan. Kesehatan juga, kesehatan artinya juga dipergunakan sebagaimana mestinya, misalnya organ tubuh ini nggak boleh misalnya diraba-raba, dipegang-pegang dan sebagainya. Karena itu tangan-tangan kotor kan bisa saja juga melukai atau mungkin buat jadi terkena bakteri. Nah, keamanannya adalah terhadap penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan itu bahwa ini nanti dipakai untuk kalau sudah berkeluarga, tapi tidak. Perlu edukasi itu yang paling penting juga, bahwa tidak boleh dilakukan sebelum berkeluarga, sebelum terikat secara dalam nilai-nilai agama, nilai adat istiadat dan sebagainya. Jadi saling menjaga, dan kemudian juga ada semacam pengawasan dari keluarga. Nah, pengawasan ini, kontrol ini tidak dengan cara seperti polisi mengontrol para pencuri yang sudah ditangkap, bukan. Jadi tidak dengan cara yang kekerasan, ancaman, tapi pun persahabatan di dalam keluarga. Itu melalui dialog, melalui tadi rapat keluarga, atau ngobras, atau sidang umum MPR. Sidang umum MPR itu majelis permusyawaratan rumah. Majelis musyawaratan rumah. Enak sekali gitu. Iya, bagus sekali majelis permusyawaratan rumah. Gitu. Jadi kalau di rumah itu biar yang ramah anak, yang penuh nilai-nilai persahabatan, tidak ada kekerasan. Karena kekerasan ini sering membuat anak lari keluar. Di luar sudah menunggu, membuat tidak betah. Di luar sudah menunggu ancaman, bahaya, itu anak. Jadi sebenarnya anak itu sebetulnya keluar dari rumah karena dengan harapan di luar mereka mendapatkan kenyataan yang lebih nyaman. Padahal pada kenyataan justru di luar lebih bahaya ya Kak ya. Nah itu bahaya. Makanya mungkin para ayah bunda jadilah sahabat dan idola anak. Idolakan, bukan ditakuti atau dibenci. Sekali. Harusnya anak-anak dekat dengan ayah bunda, anak-anak berani curhat, anak berani cerita ya. Ada juga pertanyaan begini Kak, gimana tanda-tandanya, kan sekarang ada LGBT lah Kak ya. Ya, betul. Aku laki-laki nggak tahu bagaimana tanda-tanda laki-laki yang memang ada tanda kutip mengalami gejala LGBT di dalam dirinya, sehingga aku tidak tahu kalau itu ancaman. Itu seperti apa mengedukasi para anak laki-laki supaya dia
paham tentang bahwa ini ada homonya, ada ininya, ada spesifikasi tanda-tanda yang bisa dilihat tidak kalau itu? Ya, pertama begini, kalau nuansa keluarga ini udah tidak sebagaimana biasanya ngobrol, ketawa, bikin humor, ini tiba-tiba kok diem ya, kemudian merenung atau menarik diri, mengunci diri di kamar dan sebagainya. Itu ada sesuatu yang bermasalah pada anak. Makanya kalau ada tadi tradisi rapat keluarga setiap minggu itu akan segera tercatat atau terdeteksi kemungkinan-kemungkinan itu. Ini biasanya dia minta. Makanya kalau bisa dalam rapat keluarga ini bukan orang tua yang banyak bicara, tapi biar anak yang bicara. Iya. Jadi misalnya gini, sekarang ayah bunda mau tahu, menurut kalian anak-anak apa yang salah dari kami? Boleh, itu jalan. Boleh, gitu. Iya, makanya. Nah, mulai dari ayah dulu, apa yang salah dari ayah misalnya? Boleh, ayah jangan marah. Enggak marah, kita semua penuh persahabatan di sini. Jadi aku ingin bilang, aku tuh bangga ayah jadi manajer atau presiden direktur atau mungkin kepala dan sebagainya. Tapi tolong ayah, kalau di rumah ada waktu dong buat kami. Iya. Gitu. Jadi ayah kalau sibuk ya, iya sibuk kerja terus lupa kan ada anak-anak kami di rumah. Oh catat, jangan awas potong uang saku ya. Gara-gara kritik ayah potong uang. Iya, jadi anak akhirnya plong, wah asik dia nanti kalau ada apa-apa ngomong pada waktu rapat keluarga. Gitu. Lalu bunda apa? Nah aku senang bunda tuh senang di rumah pintar masak, pintar ini. Tapi tolong bunda kalau ngomel, apalagi kalau dengan asisten rumah tangga, jangan kayak radio rusak dong, sakit juga bunda. Oh, bunda jadi sering ngomel, iya maaf ya bunda ya, nggak apa-apa, mungkin sambil dipeluk, terima kasih saya. Jadi akhirnya semua suasananya penuh persahabatan. Jadi dia lihat anak-anak ayah sama bunda saja mau dikoreksi. Jadi pada waktu anak dikoreksi misalnya, apa yang salah dari A, putra yang A, tolong kalau pagi sholat subuh dibangunin ya jangan entar. Akhirnya sampai udah 6:30, akhirnya malah nggak sholat, akhirnya terlambat sekolahnya dan sebagainya. Jadi akhirnya anak saling memahami dan menghargai bahwa kita orang ya bisa kesalahan, tapi dengan saling mengkoreksi kita akan menjadi lebih lengkap dan memperbaiki kesalahan. Dalam kasih sayang ya kak. Iya, dalam suasana penuh kekuatan. CINTA. Cinta. Tapi kalau dalam psikologisnya itu kita menggunakan pendekatan emotif ya. Iya. Emotif behavioterapi ya. Iya. Rasional ya, artinya rasional emotif behavioterapi. Iya, betul. Itu kan paling mengena. Betul. Iya. Banyak tuh kak, saya udah catat banyak dan insya Allah peserta juga sudah banyak catatannya ya dari Kak Seto, dari Pak Faisal juga. Tidak terasa sudah berjalan waktu. Ya, ada penanya. Silakan boleh. Ini mahasiswa saya nih kak. Silakan. Silakan. Dengan siapa ini? Assalamualaikum. Ya ampun, senang banget bisa ketemu Kak Seto walaupun lewat Zoom. Ya, ini mahasiswa saya. Baik, perkenalkan nama saya Ratna Maulidia. Saya mahasiswi dari Prodi BKI Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Sebelumnya perkenankan saya untuk bertanya Bapak, untuk Kak Seto gitu ya, saya mau bertanya, ini kan terkait kekerasan seksual ya Pak. Kak. Nah, yang saya pernah belajar bahwa usia fisik dan usia mental seorang anak itu kan berbeda ya. Jadi lebih kepada pendekatan secara usia gitu. Kadang-kadang orang tua bingung Pak mau memberikan edukasi terhadap anak secara fisiknya boleh dipegang bagian mana aja dan boleh apa seperti itu gitu ya, kapan, jadi kayak dari usia gitu Pak, pendekatan dari usianya, dari umur berapa sampai umur berapa itu anak memahami bahwa
yang boleh dipegang sama orang yang ini aja ya, misalnya kayak gitu. Kayak gitu sih, Pak. Jadi biar orang tua juga nggak salah memberikan edukasi kepada anak sesuai dengan usianya. Tuh. Jadi, Mungkin dari saya itu aja sih, Pak, mohon jawabannya. Terima kasih terima Ratna. kasih pertanyaannya ya, bagus sekali Kak. Di usia berapa mulai dikenalkannya pendidikan seksual kepada anak? Ya, baik. Ya, saya kira pada saat anak sudah bisa berkomunikasi, jadi biasanya umur berapa, 3 tahun lah sudah Iya, 3 komunikasi tahun. lancar, itu sudah mulai diberikan tadi pendidikan seksualitas dari awal. Itu pertama adalah memahami jenis kelaminnya. Jenis kelamin. Kedua, kemudian juga memahami organ tubuhnya, nama-namanya diperkenalkan namanya tadi. Nah, kemudian ketiga juga menjaga tadi 3, mulai kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Nah, keamanan ini memang pertama tentu dari orang luar selain ayah dan bunda. Tapi kadang-kadang ya, ini peristiwa-peristiwa ini kemarin misalnya kami menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri. Ayah, jadi Nah, itu dari mulai 4 tahun sudah dari 4 tahun. gitu. Jadi iya, jadi sampai cukup lama sampai sekarang sedang diproses di kepolisian, ya ke kejaksaan dan pengadilan. Tapi intinya itu pun sudah mulai berbahaya sehingga lebih yang paling ini adalah bunda, yang paling aman adalah saat ini adalah bunda pada saat itu, dan yang paling penting dijaga mungkin adalah mungkin daerah bibir, Iya, bibirnya. Kemudian tadi organ tubuh pada dada, berikutnya dan anak-anak juga kadang sudah mulai dirangsang-rangsang. Kemudian ketiga adalah tadi kalau untuk laki-laki penis, perempuan dan vagina, dan kemudian yang berikutnya adalah juga yang belakang, oh, ya. duburnya itu, Oh, ya, iya. duburnya itu, Iya. ya. Itu kan untuk khususnya untuk laki-laki, dan perempuan pun kadang-kadang bisa dijadikan sasaran seperti itu. Jadi ini yang harus dijelaskan kepada anak-anak sejak ini, mungkin bisa dengan lagu, dengan puisi, dengan dongeng, gambar, dan sebagainya, sehingga anak menyadari betul-betul bahwa itu adalah bahaya yang bisa mengancam setiap anak pada setiap saat dan setiap situasi. Dan sekali lagi, bisa dari siapapun juga. Kadang-kadang bisa kerabat dekat, kadang-kadang ada kasus juga kakak kandungnya, ada kakak sepupu, ya, kemudian tetangga, kemudian paman, dan sebagainya. Jadi, iya. Jadi predator seks itu masih internal keluarga. Betul, ya, terus itu tadi orang terdekat, Iya. terdekat. Bagaimana dengan jawaban Kak Seto? Sudah puas ya? Gimana, Ratna? Jelas Ratna juga, sudah ya? Ratna. Sudah, Ibu, Bapak, Kak, makasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah sudah berjalan, dan talkshow kita hari ini alhamdulillah sangat berharga sekali ilmu yang diberikan beliau. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa dapat mengambil manfaat yang cukup banyak. Nanti silakan diberikan ke Pak Faisal aja di kampus. Iya. Terima kasih banyak Kak Seto atas kehadirannya di talkshow kita, Pak Faisal Ahmad juga peserta semuanya. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf. Sampai jumpa di talkshow berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.